Namaku Gusti Raden Ayu Astuti Ningtyas. Aku lahir dan dibesarkan dari kalangan bangsawan. Bapakku bernama Sri Sultan Ki Ageng Adiwijaya. Seorang yang sangat tegas dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Ibuku bernama Kanjeng Ratu Adiningrum. Ketika usiaku genap 20 tahun, aku dilamar oleh seorang laki-laki yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Namanya Raden Mas Pandita. 2 bulan setelahnya, Raden Mas Pandita resmi menikahi saya dan kami tinggal di sebuah rumah yang cukup besar di Jogja. Raden Mas Pandita adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Bahkan kepada hewan peliharaannya, ia nampak selalu penuh kasih sayang. Raden Mas Pandita memiliki banyak sekali peliharaan, seperti merak, kucing, dan yang paling istimewa adalah seekor kuda jantan. Untuk mengurus rumah ini dan seisinya, suami saya mempekerjakan beberapa pelayan. Salah satu dari mereka bernama Kaul. Seorang pelayan tua yang sangat dipercaya oleh Raden Mas Pandita. Dia pula lah yang mengurus keperluan si kuda jantan itu. Kadang-kadang saya merasa cemburu sebab perhatian Raden Mas Pandita kepada hewan peliharaannya itu terasa lebih khusus daripada diriku. Kadang saya berpikir bahwa perhatiannya yang berlebihan itu diakibatkan karena kami belum memiliki seorang anak. Mungkin dia kesepian, tapi tak jarang saya pun merasa sepi. Raden Mas Pandita sering meninggalkan saya di rumah. Bahkan sampai berminggu-minggu dia pergi. Untung ada Kaul yang selalu menemani saya. Sampai suatu hari, ketika Raden Mas Pandita sudah beberapa hari pergi, saya mendapat kabar bahwa Raden Mas Pandita tewas kecelakaan kereta. Raden Mas Pandita sudah pulang dalam keadaan tak bernyawa. Saya tidak percaya, tapi begitulah kenyataannya. Dan saya menggunakan pakaian berkabung ini untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta saya kepada suami saya. Walaupun kadang-kadang saya menangis sepanjang hari setiap terkenang kelembutannya. Seperti tak sanggup setelah ditinggal suami tercinta. Sampai suatu hari, ketika saya teramat merindukan Raden Mas Pandita, saya pergi ke ruang kerjanya untuk melihat benda apa saja yang ada di sana. Saya duduk di kursi yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Saya buka laci kerjanya
Dan alangkah terkejutnya saya ketika saya mendapati berpuluh surat cinta yang ia tulis untuk putri bangsawan yang lain. Saya marah, kecewa, sekaligus tak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tetap gunakan pakaian berkabung ini untuk menunjukkan bahwa saya setia kepada suami saya. Walaupun dengan perasaan yang teramat sakit. Dan hanya kepada Kaul, saya ceritakan semua rasa sakit saya. Sampai suatu hari, ketika saya sedang duduk dan melihat keluar, saya melihat ada seorang pemuda yang mendekat ke rumah saya. Pemuda itu terus-terusan memanggil nama Raden Mas Pandita dengan suara yang keras. Saya menyuruh Kaul membuka pintu dan mengusirnya. Tapi pemuda itu menerobos masuk dan tiba-tiba sudah ada di ruang tamu. Dan mau tidak mau saya harus menemuinya. Dia mengenalkan diri sebagai Bagaskara, seorang mantan tentara. Dilihat dari penampilannya, dia lusuh dan dia berbicara tidak sopan. Dia bilang kedatangannya kemari untuk menagih hutang suamiku yang jumlahnya sangat banyak sekali, sekitar 250.000. Saya terkejut dan tak habis pikir, untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu? Dan laki-laki itu menjawab bahwa semasa hidupnya suami saya meminjam uang untuk keperluan perawatan dan pembelian pakan kuda jantan. Saya marah, kecewa. Walaupun saya marah pada saat itu, tapi saya masih bisa mengendalikan diri saya. Dengan mengatakan kepada pemuda itu bahwa saya sedang berkabung dan tidak ingin membahas perihal uang. Tapi pemuda itu malah makin bersikap kasar kepada saya. Dia mengatakan bahwa hutangnya harus dibayar pada hari itu juga, karena besok dia harus menyetorkan uang kepada tuannya. Tapi saya bersikukuh tak mau membayar. Tapi pemuda itu makin kesetanan. Dan akhirnya karena terdesak, saya mengajaknya untuk beradu pistol. Suami saya memiliki beberapa koleksi pistol. Dan karena melihat laki-laki itu tidak membawa senjata apapun, akhirnya saya meminjamkan satu pistol untuk laki-laki itu. Saya berpura-pura tidak bisa menggunakan pistol dan memintanya untuk mengajari saya. Dan dia langsung menyetujuinya. Dia mengajari saya bermain pistol dengan mendekatkan tubuhnya ke arah saya. Secara langsung saya langsung mengarahkan pistol tepat di kepalanya. Dia tidak melawan. Dia tetap di tempatnya. Dan dia berkata kepada saya bahwa baru pertama kali ini dia menemukan seorang wanita yang berani mengajak adu pistol. Sepertinya dia mulai kagum kepada saya. Kami bertatapan beberapa saat. Dan saya lihat tatapan itu bukanlah tatapan kebencian, tapi tatapan itu adalah tatapan kelembutan. Dan kalau dilihat-lihat, wajahnya tampan juga. Sepertinya saya mulai kagum padanya.
Saya sudah berusaha menolak untuk mempertahankan kehormatan saya sebagai seorang istri bangsawan. Tapi saya dibuat luluh olehnya. Sejak itu, saya dan Baskara saling mencintai, namun terhalang oleh restu kedua orang tua. Latar belakang Baskara yang bukan keturunan dari seorang bangsawan membuat kedua orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk melamar saya. Dan hari ini, dia akan datang untuk melamar saya dan menemui kedua orang tua saya. Saya berharap, sekaligus tidak yakin kalau dia akan berhasil.